Mungkin saya ulang sedikit ya. Kita lihat konteksnya Rasul Paulus berbicara apa di situ. Efesus 6 ayat 10. Kita lihat dari poin awal ya. Kan di ayat 10 sampai 11 itu kan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita lihat dari atas, dari awal perikop, di situ menjelaskan mengenai taat dan kasih. Berarti hubungan antara manusia, baik anak dan orang tua dan anak, tuan dan hamba, hamba dan tuan ya. Di situ Rasul Paulus menuliskan mengenai hubungan yang terjadi di dalam populasi masyarakat. Karena di dalam masyarakat kita tentu saja yang ada adalah hubungan keluarga dan hubungan sosial dalam dunia kerja. Di situ Rasul Paulus mengingatkan kita dalam kita hidup gitu ya, baik hubungan dengan orang tua itu harus dijaga. Begitu juga dengan hubungan kita di dunia kerja. Apa yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga adalah hati dan pikiran kita. Karena kemarin sudah disampaikan juga bahwa letak peperangan rohani kita adanya di hati dan pikiran manusia. Disitulah dimana iblis mencoba mengganggu kita, dan disitu juga Allah mengingatkan kita melalui Rasul Paulus untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah yang dikenakannya di dalam hati dan pikiran kita juga. Karena peperangan kita bukan hanya melawan jasmani ya. Jasmani itu artinya orang-orang. Nah, sebenarnya orang-orang juga kalau ada yang bikin kesel, ada yang bikin hati dan pikiran kita tidak damai. Jadi kadang-kadang ketika kita berhubungan dengan manusia ya, mereka bukan menyerang kita secara fisik lah ya, memukul. Tapi yang mereka serang adalah hati dan pikiran kita. Bagaimana perasaan kita, bagaimana logika kita yang diserang ya, bagaimana mindset kita yang coba diserang, sehingga mungkin itu yang bisa membuat iman kita goyah atau membuat kepercayaan kita kepada Tuhan goyah. Karena itu dalam 2 Korintus 10 ayat 3-4 Allah memberikan kepada kita senjata untuk berperang. Senjata yang sanggup membuat kita bertahan ya dari serangan-serangan iblis melalui pemikiran-pemikiran atau pengetahuan-pengetahuan yang menyimpang, tetapi juga membuat kita melawan. Melawan artinya ada satu tindakan aktif dari kita juga untuk bukan cuma sekedar bertahan, tapi juga melawan gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa menang. Makanya Efesus 6 ayat 16 dibilangnya kan kamu akan dapat memadamkan. Artinya apa? Bukan hanya kita bertahan, tapi kita juga ada pekerjaan aktif ya yang kita lakukan, yaitu memadamkan semua panah api dari si jahat ya. Oke, baik, kalau kita lanjutkan dalam 2 Korintus 4 ayat 4 ya, tanggung jawab kita dalam peperangan rohani ini adalah apa? Kita harus bisa memerdekakan pikiran manusia dari dominasi iblis dan membawa mereka kembali kepada ketaatan pada Kristus. Jadi kita harus bisa membebaskan pikiran kita, baik pikiran kita, diri kita sendiri, maupun pikiran orang-orang yang ada di sekeliling kita, dengan tingkah laku kita, dengan tadi segenap senjata Allah itu yang kita sudah kenakan. Kita bertahan dan kita juga menyerang untuk membantu orang-orang yang ada di sekeliling kita, sehingga mereka bisa merdeka dan kembali kepada ketaatan mereka kepada Kristus ya, sehingga mereka bisa bermasyarakat seperti apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana anak dan orang tua saling harmonis, begitu juga dengan di dunia kerja, hamba dan tuan juga bekerja dengan harmonis ya. Sebenarnya yang diinginkan oleh Tuhan adalah keharmonisan di antara kehidupan manusia. Bagaimana manusia itu menjaga hubungannya harmonis dengan Tuhan. Makanya Tuhan mengeluarkan, kalau kita tahu, dikasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, itulah hukum kasih yang pertama. Tapi Tuhan juga mau kita harmonis dengan sesama kita, yaitu kasihlah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi orang nggak mungkin menyakiti dirinya sendiri ya, orang normal ya. Kita bicara tentang orang normal. Karena itu Tuhan mau kita juga tidak menyakiti orang lain, sama seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita lanjut, Efesus 6 ayat 11 saya akan bacakan buat kita semua. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, kalau kita lihat, ini adalah kewajiban bagi setiap orang percaya untuk mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, bukan hanya ketika kita sedang berperang, karena setiap saat adalah peperangan. Waktu pertemuan sebelumnya sudah disampaikan juga, setiap saat adalah peperangan. Kita tidak bisa berkata bahwa kita hanya berperang ketika kita melawan roh-roh jahat atau melawan unclean spirit ya, seperti misalnya doa pelepasan atau doa kesembuhan atau doa apa ya. Tapi setiap saat itu adalah peperangan rohani kita. Iblis bisa menyerang kita lewat apa saja, baik dalam wujudnya unclean spirit yang seperti yang kita tahu gitu ya, yang bisa kita tengking secara langsung, tapi bisa juga dalam bentuk wujud yang kesannya seperti sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi itu menyimpang gitu ya. Jadi itulah yang harus kita waspadai, karena
Seperti yang kemarin saya bilang, ada 4 ya tahapan. Ada roh-roh jahat, ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, ada pemerintah-pemerintah. Kalau roh-roh jahat ya mungkin seperti itu ya, garis depan iblis ya. Tapi kalau udah penghulu, dia mainnya udah di bagian ideologi. Kalau penguasa-penguasa, mainnya udah lebih tinggi lagi levelnya. Nah, kalau pemerintah-pemerintah, mainannya udah bukan cuma sekedar menakut-nakuti kita dengan cerita-cerita seram ya, atau enggak dengan dia diam di satu tempat dan terus mengganggu kehidupan kita gitu ya. Tetapi mainannya udah bukan di situ lagi. Dia akan coba merubah mindset kita atau merubah pemikiran kita sehingga sedikit demi sedikit kita berbalik dari Tuhan. Bisa kita lihat ya, orang-orang yang tidak kuat dalam iman ya, orang-orang yang tidak, mungkin saya nggak berani bilang mereka tidak mengenakan segenap senjata Allah, tapi nggak tahu kenapa, kebanyakan orang-orang yang berpikiran liberal atau orang-orang yang berpikiran kontemporer ya, seperti Karl Barth, Immanuel Kant ya, orang-orang yang jadi melenceng, mereka tuh punya dasar, mereka tuh sebenarnya dasarnya tuh dari kekristenan. Mereka hidup dari keluarga Kristen, mereka dibesarkan dengan agama Kristen, dengan ajaran-ajaran Kristen, dengan ajaran-ajaran Alkitab. Tapi kenapa pemikiran mereka jadi menyimpang jauh sehingga ketika besar mereka mempunyai pemikiran sendiri, tidak mengakui Yesus Kristus sebagaimana Alkitab mau kita mengakuinya. Nah, akhirnya mereka punya pemikiran-pemikiran sendiri atau mindset-mindset sendiri yang merubah pemikiran mereka mengenai kebenaran. Itu sih. Nah, jadi itu yang kembali mau saya katakan bahwa perlengkapan senjata Allah ini wajib kita kenakan setiap hari, setiap saat, dan tidak ada orang yang tidak terlewat dari mengenakan senjata ini. Bukan karena kita hamba Tuhan, kita harus mengenakan setiap hari, karena kita akan diserang. Enggak. Iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan menyerang semua orang yang bukan anggotanya. Oke? Atau semua orang yang belum menjadi bagiannya iblis. Jadi hati-hati kalau kita sudah tidak diserang iblis. Jangan-jangan kita sudah jadi bagiannya iblis. Karena iblis merasa sudah tidak perlu kerja keras lagi menyerang teman sendiri. Ya, nah kalau kita masih sering ada pergumulan atau perperangan rohani terus, berarti saya tuh masih jadi pengikut Kristus. Karena itu kita masih harus terus berperang. Jadi itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Oke? Nah, ya. Kita harus lihat di ayat 13 disampaikan di sini apa? Perlengkapan senjata itu tidak jatuh begitu saja ke dalam diri kita. Perlengkapan senjata itu enggak langsung cring gitu ya, tiba-tiba kita pakai gitu ya. Tetapi di sini ada kata-kata apa? Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Artinya ada kata kerja aktif yang harus kita lakukan, yaitu apa? Mengambil seluruh perlengkapan. Jadi kita dilahirkan bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen terus kita lahir dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Bukan. Dan perlengkapan senjata Allah itu juga tidak tumbuh di dalam diri kita ketika kita membaca firman, ketika kita mengenal Kristus atau ikut sekolah minggu, datang ibadah, dia tidak terus tempel dengan sendirinya. Enggak. Perlengkapan senjata Allah itu harus diambil dan dipakai oleh kita. Seperti kita pakai baju ya. Ketika kita pakai baju, enggak terus kita lihat bajunya, saya pengen baju merah, terus bajunya nempel tiba-tiba di settling. Oh, saya pengen pakai blue jeans, terus nempel. Enggak. Tetapi harus ada effort di mana kita membuka lemari, kita ambil, dan kita pakai. Begitu juga dengan baju ya. Kita tidak dilahirkan dengan menggunakan perlengkapan senjata Allah. Kita tidak tumbuh dengan perlengkapan senjata Allah. Kita memiliki kewajiban untuk mengambil perlengkapan itu dengan sebuah tindakan dengan niat yang pasti dan jelas. Jadi sama seperti kita mau pakai baju, harus ada niat dari hati kita, harus ada pemikiran dari hati kita yang jelas bahwa saya mau pakai itu. Saya mau pakai baju putih, saya mau pakai celana jeans, dan itu harus kita ambil dan kita pakai. Berarti harus ada apa? Ada niat dari diri kita dan ada kerja keras kita untuk mengenakannya. Di dalam peperangan rohani, setiap di antara kita akan mengalami sebuah masa yang disebut dengan hari yang jahat. Makanya di sini dikatakan, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan sesuatu. Di situ ada kata-kata hari yang jahat ya. Minggu lalu kita udah bahas juga apa sih hari yang jahat itu. Hari yang jahat itu bisa kita ibaratkan, analogikan sebagai tekanan, kesengsaraan, ada godaan atau penganiayaan dan sebagainya. Hari-hari yang kita lewati. Saudara-saudara, teman-teman, tidak ada jalan yang mudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin lagu yang mengatakan Allah tak pernah janji langit selalu biru. Pada dasarnya memang Allah tidak pernah menjanjikan langit biru. Tetapi yang Allah janjikan adalah penyertaan yang dari Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, Allah bisa membuat langit kita merah, hitam, biru, atau mendung gitu ya. Jadi apapun warna langit kita, Allah ada di situ, Allah ada di samping kita. Itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Terkadang kita suka merasa ketika langit kita warna merah atau kuning, misal, kok kita seperti sendirian ya. Nah pertanyaannya, bukan Allah yang meninggalkan kita, tetapi apakah kita masih ada bersama Allah?
Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita ya. Itu yang saya percaya. Tetapi yang sering kali meninggalkan adalah kita. Kita yang pergi menjauh dari Tuhan. Itulah yang membuat kita kadang-kadang merasa sendiri. Kadang-kadang dalam kesendirian kita merasa bahwa Tuhan yang meninggalkan kita. Padahal sebenarnya yang harus kita pahami adalah apakah benar Tuhan yang meninggalkan atau kita yang sedang menjauh dari Dia. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Lukas 6 ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Kita lihat kata-kata ini ya, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Kita juga lihat orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda, rumah itu tidak goyah. Jadi artinya apa? Kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya ya, kalau kita balik lagi tadi Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Di King James Version dia bilangnya gini, that we must through much tribulation enter into the kingdom of God. Jadi artinya kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, banyak mengalami sengsara. Itu ditegaskan di Lukas 6 ayat 48. Ketika datang air bah, jadi air bah itu tidak diprediksi kapan datangnya, ya. Tapi ketika itu datang, kita tidak akan goyah. Kita nggak pernah tahu kapan sengsara itu datang. Kita nggak pernah tahu kapan air bah itu datang. Tetapi yang kita tahu adalah ketika sengsara itu datang, ketika air bah itu datang, kita tidak goyah. Karena rumah itu kokoh dibangun, sehingga dia tidak goyah. Ya. Nah, pada saat kita melewati hari yang jahat, jangan hanya beranggapan bahwa kita sedang berada di luar kehendak Allah. Ya. Tetapi atau kita merasa bahwa kita sedang melakukan dosa. Ya, kadang-kadang Tuhan mengizinkan hal-hal datang itu bukan karena kita berdosa atau kita sedang menjauh dari Tuhan atau berada di luar kehendak Allah. Kadang-kadang sengsara dan air bah itu datang sebagai bukti bahwa kita sedang berada di dalam kehendak Allah. Maksudnya apa? Tuhan izinkan itu terjadi untuk membuat iman kita tidak goyah. Bagaimana kita tahu iman kita teguh atau tidak ketika kita tidak pernah digoyang? Bagaimana kita tahu bahwa kita taat kepada Tuhan ketika itu tidak pernah ada tantangan? Bagaimana kita tahu bahwa kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan ketika tidak pernah ada tes, tidak pernah ada ujian. Nah, karena itu kita nggak pernah tahu kapan ujian itu datang, kita nggak pernah tahu kapan tes itu datang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya persiapan yang matang. Ketika ujian itu datang, ketika tes itu datang, kita tidak akan goyah. Jadi di tengah-tengah tekanan dan pencobaan atau godaan dan penganiayaan, Allah mengharapkan kita untuk tetap berdiri. Berdiri itu berarti apa? Mempunyai kekuatan dan tekad. Menolak untuk ditundukkan. Itulah berdiri. Berdiri artinya kita punya kekuatan, tekad bahwa kita bisa menolak untuk ditundukkan atau untuk digeser. Konflik rohani akan menjadi sangat tidak mengenal ampun. Karena ketidakpedulian, banyak orang yang bermaksud baik telah mencoba untuk menghadapi iblis dan berakhir dengan fisik, mental, dan roh mereka yang terluka. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh jahat. Kita bisa lihat kuasa yang Allah taruh di dalam Paulus ini luar biasa, sehingga bahkan kain sapu tangan yang bekas pun masih ada kuasanya gitu, masih ada sisa kuasanya. Tetapi kita lihat ya apa yang terjadi dengan anak-anak Skewa. Nah, anak-anak Skewa ini ada beberapa tukang jampi berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, "Aku menyumpahi engkau demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu adalah 7 orang anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Kita lihat, anak-anak Skewa ini bukan orang-orang sembarangan. Mereka adalah anak seorang imam kepala Yahudi. Tetapi kita lihat ya, jadi mereka itu bisa dibilang seperti anak pendeta lah ya, kayak saya. Jadi mereka udah tahu dan mereka juga melihat, oh Paulus bisa melakukannya. Mereka percaya, wah berarti nama Yesus berkuasa. Tapi kita lihat, ayat 15, tetapi roh itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka, menggagahi mereka semua, mengalahkannya sehingga mereka lari dari
rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang bermaksud baik kan. Sebenarnya anak-anak Skewa ini, ya saya nggak bisa bilang maksudnya baik atau enggak. Tapi kalau menurut saya mungkin mereka juga ingin popularitas ya. Karena mereka melihat, wah Paulus begitu terkenal, dan saya mungkin ya kalau zaman sekarang makan ada orang yang sengaja dipanggil supaya, oh coba liatin dong rumah saya ada hantunya nggak, tolong diusir ya. Doain orang sakit sembuh apa segala macam terus dapat PK atau segala macam ya. Saya tidak bilang bahwa PK itu jahat ya, tetapi ketika motivasi kita mendoakan seseorang atau motivasi kita melakukan pelayanan hanya untuk sebuah PK, itu yang jahat ya. Itu kalau misalnya ada di antara kita melakukannya ya, kita saling introspeksi diri. Kita lihat bahwa kalau cerita di sini kan tidak disebutkan apakah motivasi dari si 7 anak imam kepala yang bernama Skewa ini, tetapi yang kita tahu adalah mereka mencoba untuk membantu orang mengusir setan. Apakah mereka mau popularitas atau mau uang kita nggak tahu, tapi yang pasti mereka mencoba untuk mengusir setan dengan menggunakan nama Tuhan. Karena mereka percaya nama Tuhan berkuasa. Kalau enggak, mereka tidak akan melakukannya, benar? Mereka percaya nama Tuhan berkuasa, karena itu mereka mencoba melakukannya. Hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Si roh jahat tersebut malah apa? Malah melawan balik, berbalik melawan mereka, mengalahkan mereka, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Artinya apa? Tidak setiap orang ya bisa gitu dengan sembarangan masuk ke dalam peperangan rohani. Ini kan bisa dibilang ini peperangan rohani paling dasar ya, karena mengusir setan, unclean spirit. Tetapi tidak semua orang bisa masuk ke dalam peperangan rohani sembarangan gitu. Karena apa? Bukan berarti dengan hanya membawa-bawa nama Yesus, hanya dengan kita bilang bahwa kita, oh saya percaya loh sama Yesus, saya percaya Yesus bisa menyembuhkan orang, atau saya percaya Yesus bisa mengusir setan. Lalu dengan sembarangan kita menggunakan nama tersebut tanpa kita melakukan persiapan yang matang. Yang namanya kenakanlah seluruh segenap senjata Allah juga membicarakan tentang apa? Tentang persiapan yang matang kita. Bagaimana kita menghadapi badai, bagaimana kita menghadapi hari-hari yang jahat itu. Kita harus mengerti bagaimana cara kita melindungi diri kita dengan benar. Paulus menggunakan contoh dari pasukan perang yang terhebat pada saat itu, yaitu apa? Pasukan Romawi. Untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menyiapkan diri untuk menghadapi peperangan rohani. Ia menggunakan perlengkapan perang yang umum yang dikenakan di tubuh seorang prajurit untuk menerangkan perlengkapan rohani yang perlu dikenakan oleh seluruh orang percaya. Nah, kita lihat perlengkapan rohani itu ya, kembali kepada Efesus 6 tadi. Jadi Rasul Paulus ini nggak sembarangan ngasih, pakai ketopong, pakai ini, pakai itu, enggak. Dia menganalogikannya dari pakaian perangnya tentara Romawi. Jadi ketika orang berperang, dia harus punya persiapan yang matang. Orang nggak mungkin perang hanya dengan bawa pedang. Dia juga harus bawa tameng, dia juga harus bawa apa. Orang juga nggak mungkin perang dengan tangan kosong. Hanya Daud yang bisa perang dengan tangan kosong ya. Nah, cuma maksudnya itu mah case lain. Tapi artinya apa? Bahkan ketika Daud mau perang pun dulu waktu melawan Goliat, Raja Saul memberikan pakaian perangnya kepada Daud yang tapi terlalu berat buat Daud. Nah, kita lihat Paulus menggunakan analogi ini ya, bahwa ada pakaian-pakaian yang harus kamu pakai untuk berperang. Yang pertama apa? Ketika kamu mau pakai pakaian, kamu harus berdiri tegap. Nggak mungkin duduk. Oke, artinya apa? Dalam posisi siap. Nggak ada orang mau berperang terus dengan santai-santai apa tiduran. Yang kedua yang dipakai adalah apa? Kita masuk ya ke perlengkapan untuk bertahan, yaitu ikat pinggang kebenaran. Kita lihat Efesus 6 ayat 14a. Apa itu ikat pinggang? Pada zaman Paulus, pria tidak mengenakan celana panjang seperti saat ini. Mereka berpakaian sedikit longgar dan seringkali cukup panjang. Jika seorang pria akan melakukan pekerjaan yang membutuhkan dia untuk bebas, aktif, dan bergerak, dia terlebih dahulu berbuat sesuatu agar bajunya yang panjang dan longgar itu tidak menghalangi. Artinya apa? Dia perlu ikat pinggang. Ikat pinggang itu sama seperti ikat pinggang kita. Dia adalah sabuk yang dipakai untuk menahan celana tidak melorot, sehingga apapun gerakan kita, dia tidak akan melorot si celana kita. Lalu apa sih? Kenapa kita harus punya ikat pinggang kebenaran? Di dalam kehidupan kita, ikat pinggang kita adalah kebenaran. Artinya sesuatu yang membuat celana kita nggak melorot. Kalau kita berbicara soal baju, itu soal kekudusan atau sesuatu yang menutupi tubuh kita. Artinya itu apa? Artinya ketika kita menggunakan ikat pinggang itu sesuatu yang membuat baju kita tetap pada posisi semula. Tidak berubah, tidak bergerak apapun gerakan kita. Nah, itu adalah kebenaran. Kenapa kebenaran harus menjadi ikat pinggang kita? Karena ikat pinggang kebenaran ini artinya apa? Segala sesuatu yang kita
lakukan itu harus based on kepada kebenaran firman Tuhan. Bukan cuman kebenaran yang kita tahu, misalnya kejujuran, apa adanya, tulus hati, itu betul, itu kebenaran. Tapi kita lihat ya, dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita nggak bisa melakukan apapun untuk Allah kecuali kita mengambil keputusan untuk berjalan dalam kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud di sini adalah apa sih? Kebenaran di sini adalah tindakan yang kita lakukan. Harus berada di dalam koridornya Tuhan, dalam kebenarannya Tuhan. Kebenaran Tuhan seperti apa? Kebenaran yang Tuhan mau. Di mana kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, dengan jujur, dengan apa adanya, dengan taat kepada firman Tuhan. Ya, kejujuran sejati tidak dibuat-buat dan tidak munafik. Tidak mengada-ngada atau percaya kepada kebohongan. Dan kita juga tidak hidup dalam hayalan. Sebagai orang percaya, kita harus yang pertama hidup dalam kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Masing-masing punya kebenarannya. Tiap orang punya kebenarannya. Susan punya kebenaran, Tison punya kebenaran, Om Yosua punya kebenaran. Tapi hanya satu yang mutlak. Kebenaran kita bisa relatif, tapi hanya satu yang mutlak, yaitu kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan tidak tergoyahkan kebenarannya. Apa yang Allah tulis, itulah kebenaran yang harus kita jalani. Banyak orang memperdebatkan firman Tuhan. Menurut saya firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Banyak orang lebih suka memperdebatkan firman Tuhan daripada melakukan firman Tuhan. Padahal yang Tuhan cari bukanlah orang yang memperdebatkan, tetapi siapa yang menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya pembaca dan perenung, tetapi yang paling penting adalah Allah mau firman itu dilakukan. Ketika firman itu dilakukan, itulah kita sedang melakukan kebenaran. Berbicara yang benar, melakukan yang benar, berpikir yang benar, melihat yang benar, punya motivasi yang murni. Apapun yang menjadi motivasi kita, itu motivasi yang murni. Seperti yang tadi, apakah kita melakukan pelayanan, melakukan firman Tuhan bahkan ya, apakah dengan motivasi yang benar? Apakah motivasi kita hanya untuk ketenaran? Ya, itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Jujur kepada orang lain dan kepada diri sendiri. Berarti kalau kita jujur kepada orang lain, kita melakukan kebenaran dengan sejujur-jujurnya. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kita tidak akan bermain di daerah abu-abu, di gray area. Kadang-kadang ya itu sih sebenarnya nggak boleh, tapi ya udahlah kalau kasusnya kayak gini boleh-boleh aja. Kita nggak bermain di situ. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak menutup-nutupi. Kita orang percaya, kita tidak menutup-nutupi segala sesuatu. Karena kasus itu tidak menutupi segala sesuatu. Tidak ada hal yang kita sembunyikan, terutama ketika hal itu merugikan seseorang. Dan tidak ada hal yang ketika kita tahu ternyata hal itu bisa menjerumuskan orang lain. Walaupun membuat orang membenci kita atau membuat orang sinis dengan kita. Tetapi ketika hal itu yang harus dibukakan, ya kita bukakan. Yang pasti berjalan, bertindak dalam kebenaran tidak menggunakan topeng agama. Kita tidak menggunakan agama sebagai topeng atau sebagai satu kamuflase untuk membuat diri kita jauh lebih baik daripada orang lain. Amat sangat sayang sekali ya ketika kita mengikut Kristus, ketika kita ke gereja, ketika kita membaca firman, atau kita melakukan sesuatu yang baik, melakukan kebenaran, hanya karena kita mau dilihat orang atau dipandang orang sebagai orang suci. Itu sayang sekali ya, buang-buang energi menurut saya. Jadi kita tidak mengenakan sebuah topeng agama. Pada saat Yesus memperingati murid-muridnya mengenai orang yang tidak berjalan dalam kebenaran, dia secara khusus menunjuk kepada orang-orang agamawi. Lukas 12 ayat 1 berkata apa? Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, orang Farisi ini padahal dia melakukan firman loh. Dia melakukan apa yang disuruh oleh hukum Taurat. Tetapi Tuhan bilang itu munafik. Kenapa? Karena dia tidak punya motivasi yang benar. Mungkin dia melakukan sesuatu yang benar, tetapi tanpa motivasi yang benar, dia tidak hidup dalam kebenaran. Karena itu ketika kita hidup dalam kebenaran, ya balik lagi ke tadi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenaran yang dimaksud adalah di mana ada kejujuran, apa adanya, tulus hati dalam hidup kita. Kita melakukan yang benar, melihat yang benar, mengatakan yang benar, dengan motivasi yang benar, pikiran yang benar. Kemudian, jadi kalau kita lihat, kata munafik itu dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan itu artinya aktor. Aktor itu apa sih? Aktor itu pemain film lah ya. Aktor bisa bertingkah jadi apa aja sesuai dengan peran yang lagi dia perani. Ya, bukan berarti aktor itu berdosa. Tapi kita lihat dari aktor. Dia punya 1000 macam topeng. Topeng menangis, topeng tertawa, topeng tersenyum, topeng marah-marah, tergantung skrip yang lagi dia baca.
Apa nih yang harus saya sampaikan? Ini sama ketika dengan seorang yang hanya menjadi seorang agamawi tanpa dia menjadi orang yang hidup dalam kebenaran. Dia hanya akan memakai topeng. Dia tidak pernah menampilkan wajah aslinya. Dia hanya mengenakan topeng sesuai dengan skrip yang mau dia jalani. Oh, saya harus marah-marah nih. Dia pakai topeng marah-marah. Oh, saya harus tersenyum nih. Oh, saya harus tertawa. Saya harus baik. Saya harus ini. Apakah itu yang Allah mau? Enggak. Yang Allah mau adalah kita benar-benar jujur, tulus ya dari hati kita. Coba kita perhatikan tingkah laku beberapa orang yang ada di sekeliling kita. Contohnya orang di gereja lah ya. Gimana mereka jalan, gimana cara mereka berdoa, berkelakuan. Mungkin sekilas kita nggak bisa ngebedain. Tetapi intinya apa? Buat saya sih, orang mau pakai topeng itu urusan dia. Tapi buat saya, kita yang harus introspeksi diri kita. Dan sebisa mungkin kita tidak menggunakan topeng apa-apa. Ya, jadi kalau misalnya kita tertawa memang tulus dari hati kita. Kalau kita menangis, tulus dari hati kita. Kita mengangkat tangan, menyembah Tuhan, itu tulus dari hati kita. Ya, kita tulus menyembah Tuhan. Ya, bukan karena kita ada di depan, bukan karena kita WL, atau bukan karena kita singer gitu ya. Tetapi kita menyembahnya dengan tulus. Tapi Ci, aku kan WL, aku harus bawa jemaat nih. Aku ya otomatis harus angkat tangan gitu. Bukan berarti karena kita WL, pekerjaan kita jadi kita mengangkat tangan. Tapi ketika kita WL, kita mengajak jemaat menyembah Tuhan, sembahlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang membuat kita mau mengangkat tangan. Bukan karena saya WL, saya harus mengangkat tangan, tetapi karena saya sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Dan saya ingin mengangkat tangan saya dengan tulus. Walaupun itu dilihat atau tidak dilihat, diikuti atau tidak diikuti. Nah, itulah ikat pinggang kebenaran. Nah, ketika kita pakai itu untuk menjadi agamawi atau super rohani adalah menjadi munafik dan palsu. Kepalsuan adalah bentuk lain yang membuat kita tersandung dan menghalangi kemajuan dalam kehidupan kerohanian kita. Bagi Paulus, mengenakan ikat pinggang artinya apa? Membuka topeng dan membuat keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Ikat pinggang kebenaran artinya apa? Kita membuka topeng kita dan kita hidup dalam kebenaran dengan sungguh-sungguh, dengan setulusnya. Tidak hanya menjadi apa adanya diri kita, tetapi menerima kenyataan tentang orang lain dan keadaan situasinya. Membuka topeng artinya apa? Kita introspeksi terhadap diri kita sendiri. Dan yang kedua artinya apa? Kita tidak menghakimi orang lain juga. Apakah dia bagaimana? Oh, dia begini, dia munafik, dia ini, dia itu. Tidak. Itu bukan bagian kita untuk menghakimi. Tetapi kita lihat, kita sendiri adalah membuat keputusan untuk hidup di dalam kebenaran. Yang kedua adalah baju jirah keadilan. Efesus 6 ayat 14b. Perlengkapan perang ini menutupi bagian dada di mana hati kita berada. Baju jirah ya. Hati merupakan bagian yang terpenting dalam hidup kekristenan. Amsal 4 ayat 23 berkata apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita melihat, hati itu adalah sumber. Segala sesuatunya biasanya bersumber dari hati. Kalau saya sih boleh nambahin, dari pikiran dan hati itu sumber segalanya. Ketika kita berpikir, kok dia nggak senyum ya? Apa dia lagi marah gitu? Tiba-tiba hati kita jadi nggak enak. Kenapa ya dia marah? Apakah saya ada berbuat salah? Dan itu akan mempengaruhi seluruh hari kita. Tanpa kita mencoba klarifikasi kenapa dia nggak senyum. Atau tiba-tiba kok dia marah ya sama saya? Emang saya bikin salah apa ya? Terus tiba-tiba kita berpikir bahwa oh dia marah karena kemarin mungkin saya nggak ngajakin dia pulang kali ya. Dia nggak ngajak saya ngomong karena saya nggak ngajakin dia pulang ya. Padahal saya tuh maksudnya nggak gitu loh. Nah tapi terus kita berpikir sehingga membuat hati kita resah, gelisah, dan membuat kita berpikiran negatif. Ah dia mah emang orangnya gitu ya, egois ya. Masa gitu aja marah? Padahal kan harusnya nggak usah marah. Tanpa kita mengklarifikasi benar nggak ya? Gitu ya. Makanya di sini ditulis Amsal 4 ayat 23 apa? Janganlah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya apa? Hati itu harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Segala kewaspadaan itu ketika kita datang ke sebuah konser, terus kita menjaga tas kita supaya nggak kecopetan. Betul nggak? Atau nggak kita lagi jalan-jalan nih ke pasar, kita jaga tas kita supaya nggak kecopetan. Artinya apa? Kita selalu pegang erat-erat, kita tutupin, kita taruh di bagian yang tidak bisa dipegang atau diambil oleh orang lain yang selalu ada di dalam pengawasan kita. Itulah waspada. Kenapa? Karena dari hati kita terpancar kehidupan. Ada terjemahan lain yang mengatakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kekuatanmu. Karena segala sesuatu dalam kehidupan keluar daripada itu. Ingat, semua yang kita alami berasal dari hati. Kita ngomong hati ya, bukan perasaan. Dan hati itulah yang hati dan pikiran kita lah yang mempengaruhi perasaan kita. Seneng ke, ini ke, itu ke. Tapi itu juga bisa kita atur ketika kita mengatur hati dan perasaan kita. Ketika kita memberikan kepada Roh Kudus yang beri kedamaian pada hati. Supaya kita tidak berpikiran negatif lah, apalah, segala macam. Jika hati kita penuh dengan kepahitan, nggak percaya dan ketakutan,
maka hidup kita akan jadi sengsara. Tetapi kalau hati kita penuh dengan iman, dengan damai, dan dengan kasih yang daripada Roh Kudus, hidup kita akan jadi penuh arti. Jagalah hati kita dengan segenap kekuatan. Kita lihat, kenapa hati kita penting? Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita bisa lihat hatimu adalah tempat iman. Disitulah imanmu mulai, imanmu bertumbuh semakin hari semakin besar. Ketika kita mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, iman itu datang dalam hati, kemudian baru dari situlah berkembang, bertumbuh. Dimana ketika kita terus mendengarkan firman, iman itu bertumbuh dan kebenaran itu datang. Karena itu Paulus bilang kepada kita untuk mengenakan baju jirah apa? Keadilan. Loh, kok keadilan? Karena pada saat hati kita terlindungi, itulah iman dapat datang. Dan iman itu dapat terpelihara ketika hati kita dilindungi. Seseorang yang percaya dibenarkan. Tadi kan di dalam hati orang percaya dan dibenarkan. Ketika kita menjaga hati kita, maka hidup kita terus bisa dibenarkan. Iman mengubah cara hidup kita. Itulah cara kita menjadi orang yang dibenarkan. Jadi kenapa hati yang dijaga? Karena disitulah tempat kita menaruh iman kita. Selanjutnya adalah Efesus 6 ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kalau kita lihat, pasukan Romawi itu terkenal dengan kemampuan menempuh jarak jauh. Mereka dapat berjalan di bawah tekanan pada waktu yang lama. Kalau kita lihat film-film Romawi zaman dulu, mereka ada pasukan berkuda, tapi paling banyak adalah pasukan jalan kaki karena kuda mahal. Belum ada kayak sekarang ya pesawat tempur, Air Force One, terus juga ada kapal selam, dulu mah belum ada gitu-gitu ya. Semua masih berjalan di atas darat ya. Bagaimana caranya pasukan Romawi bisa berjalan dengan lama dan juga di bawah tekanan? Karena kasut sepatu mereka adalah sepatu yang baik. Yang baik itu apa? Berkualitas. Sepatunya nggak gampang rusak. Pasukan Romawi, prajurit Romawi itu pakai sepatu itu menutupi seluruh betis. Sepatu itu terpasang dengan kuat di kakinya. Ketika pasukan tersebut dalam kondisi yang darurat, seluruh prajurit akan tidur dengan menggunakan sepatu mereka. Ketika kita bilang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil, artinya kita berbicara tentang sepatu. Sepatu yang siap sedia untuk selalu memberitakan Injil damai sejahtera. Sepatu yang kita tidak pakai, kita tidak lepas, bagaimanapun jalan yang harus kita lalui. Ketika kita melalui jalan kerikil, kita tetap menggunakan sepatu, memberitakan Injil. Ketika kita melewati jalan mulus, jalan tol, kita tetap pakai sepatu memberitakan Injil. Ketika kita melewati jalan yang berair, kita tetap pakai sepatu memberitakan Injil. Artinya apa? 2 Timotius 4 ayat 2 berkata apa? Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dalam segala kesabaran dan pengajaran. Berarti ketika kita menggunakan kasut kerelaan memberitakan Injil, orang percaya harus selalu siap sedia dalam memberitakan Injil. Kita harus lihat bahwa kadang-kadang kita lihat juga ya, ada orang-orang yang begitu rajin memberitakan Injil. Mereka terlatih untuk memberitakan Injil. Tapi kita harus lihat bagaimana dengan kita? Kenapa mereka bisa terlatih memberitakan Injil sedangkan kita enggak? Bagaimana dengan kaki kita? Apakah kaki kita sudah menggunakan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil atau kita juga masih ragu-ragu? Tapi jangan lupa, Injil yang kita beritakan adalah Injil damai sejahtera. Matius 10 ayat 12-13 bilang apa? Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salam itu akan turun ke atasnya. Jika tidak, salam itu atau damai itu akan kembali kepada. Artinya apa? Saudara-saudara, kita adalah pembawa damai. Dimanapun kita berada, kita adalah pembawa damai. Jadi jangan biarkan kita menjadi pembawa huru-hara atau pembawa kerusuhan. Tapi dimanapun kita berada, kita pembawa damai. Sampai Tuhan berkata apa? Kalau orang yang di tempat kamu itu tidak mau menerima damai kamu, nggak apa-apa, kamu keluar dan damai itu akan kembali kepada kamu. Artinya apa? Jangan kecewa ketika orang menolak kita. Jangan kecewa ketika orang tidak mau menerima kita. Tapi kita tinggalkan mereka baik-baik dan jangan pernah lupa bahwa damai itu akan kembali kepada kita. Jika kita tidak punya banyak damai, maka kita tidak bisa kasih damai sama orang lain. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi pembawa damai? Kita harus nyetok damai yang banyak dalam diri kita. Tuh, itu kan gampangnya seperti itu ya. Ketika kita mau menjadi pembawa damai, pemberita damai, pemberi damai, kita harus punya banyak damai dalam diri kita. Jadi gimana caranya kita punya nyetok banyak damai dalam diri kita? Seperti yang tadi, 2 hal. Kita pakai ikat pinggang, kita pakai baju jirah.
Oke, artinya apa? Kita siapkan pikiran kita siapkan rohani kita, siapkan pikiran kita. Injil damai sejahtera apa yang harus saya sampaikan? Itulah kenapa kita perlu membaca firman dari hari ke hari, supaya kita tahu apa yang sedang kita bicarakan, supaya kita yakin bahwa Injil yang saya sampaikan sudah saya alami sendiri. Jadi saya tidak sedang memberitakan konsep, tidak sedang memberitakan teori, tapi saya sedang memberitakan hidup yang saya alami, damai sejahtera yang saya alami, Injil yang saya alami. Kemudian kita juga harus mempersiapkan rohani kita. Kita mempersiapkan rohani kita apa? Karena akan ada banyak orang-orang yang menolak kita. Tidak selalu kita datang dengan maksud baik, diterima dengan baik juga. Nah, kita juga harus mempersiapkan iman kita, mempersiapkan diri kita, apapun situasinya, kita tetap membawa damai. Dan kita bisa berakhir dengan damai, walaupun kita ditolak. Tidak berakhir dengan berantem. Aslinya apa? Persiapkan pikiran kita, persiapkan rohani kita. Yang keempat adalah Efesus 6 ayat 16, yaitu perisai iman. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Apa itu perisai iman? Nah, kita garis bawahi dengan kata-kata dalam segala keadaan. Berarti kita tahu bahwa setiap hidup manusia itu selalu mengalami pasang surut. Apapun itu menurut saya. Selalu ada. Jadi cerita Yusuf itu adalah cerita yang selalu dihadapi oleh setiap manusia. Akan ada 7 masa kelimpahan dan akan ada 7 masa kelaparan. Artinya apa? Bukan artinya 7 tahun ya. Tapi artinya dalam kehidupan manusia itu selalu ada masa kelimpahan dan masa kesukaran. Ada masa kesukaan, ada masa kesusahan. Itu adalah hal yang wajar dialami oleh seluruh manusia yang hidup. Bukan berarti ketika saya jadi orang kaya, kita nggak pernah kesukaran. Enggak. Kesukaran tiap-tiap orang macam-macam. Kelimpahan tiap-tiap orang macam-macam. Nggak bisa kita samaratakan kelimpahan itu disebut banyak uang, kesukaran itu nggak punya uang. Nggak. Semua beraneka ragam. Tapi setiap orang pasti mengalami keadaan itu. Dan dalam segala keadaan, artinya apa? Dalam masa sukar, dalam masa susah, dalam masa senang, dalam masa sedih. Seperti orang menikah ya. Terima dia apa adanya, baik dalam kaya maupun miskin, susah ataupun senang. Itulah keadaan. Tekanan, pencobaan, penganiayaan, kesenangan, apapun. Kadang di atas, kadang di bawah. Kita nggak pernah tahu kapan kita di bawah, kita juga nggak pernah tahu kapan kita di atas. Nah, itulah yang harus kita waspadai. Pergunakanlah perisai iman dimanapun posisi kita. Di atas kek, di bawah kek, susah kek, senang kek. Seorang tentara Romawi biasanya menggunakan perisai yang panjang berbentuk oval yang melindungi seluruh tubuhnya. Perisai ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya suka sama film Avenger yang waktu itu karena perisainya Iron Man. Dia punya perisai melindungi seluruh tubuhnya. Iron Man dia bikin sendiri. Tapi intinya apa? Itulah perisai iman. Dia ada di depan. Perisai nggak pernah ditaruh di belakang. Ya kayak Captain America kalau dipakai kan perisainya ke depan ya. Cuman kalau lagi jalannya taruhnya di belakang. Tapi perisai itu biasanya ditaruh di depan, otomatis ditaruh di depan. Kenapa? Karena dia akan melindungi. Jadi kita lihat orang Kristen kita harus menggunakan perisai iman. Iman dapat melindungi kita secara keseluruhan. Tadi kan Cici bilang iman ada di hati. Sekarang kenapa ada perisai iman? Ini iman yang mana lagi? Pertanyaannya bagus ya. Kita akan memerlukan perlindungan menyeluruh dalam peperangan kita melawan iblis. Jika kita akan melayani Tuhan atau menantang iblis, maka iblis akan melawan balik. Tidak hanya kepada kita secara pribadi, tapi juga kepada rumah kita, anak-anak kita, usaha kita, dan lain-lain. Karena itu kita perlu perisai iman yang melindungi seluruh kehidupan kita. Baik keluarga kita, anak-anak kita. Karena iblis dapat menyerang kita lewat apapun juga dan lewat siapapun juga. Di dalam Tuhan ada perlindungan dan penyediaan yang menyeluruh. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Kita perlu menggali janji menggunakan iman kita. Perisai akan dipasang dengan kuat mengelilingi lengan tentara Romawi. Kita juga akan memasang iman kita dengan kuat sehingga tidak terlepas pada saat darurat. Nah, pertanyaannya adalah yang tadi. Waktu kita bilang kita menjaga hati karena di dalam hati itu ada iman kita. Nah, kenapa sekarang iman menjadi perisai kita? Saudara, ketika hati kita dijaga, hati itu di mana iman kita bertumbuh. Iman kita lama-kelamaan kan bertumbuh kan, makin lama makin besar. Bahkan Tuhan bilang iman sebesar biji sawi saja bisa menggunakan gunung. Ketika iman itu sudah bertumbuh, pusatnya ada di dalam hati. Tetapi ketika iman itu bertumbuh, iman itu semakin hari semakin menjadi kuat, iman itulah yang akan menjadi perisai untuk melindungi kita, melindungi kehidupan kita. Ketika kita menjaga hati, iman akan terus bertumbuh. Dan iman itulah yang akan menjaga kehidupan kita. Menjaga pemikiran kita, menjaga hati kita. Ketika iman itu tumbuh, kepercayaan kita kepada Tuhan tumbuh makin lama makin besar, maka apapun yang terjadi, segala situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan baik, kita percaya bahwa semua ada maksud Tuhan,
Dan kita percaya bahwa Tuhan menyediakan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kita. Ada 3 prinsip yang kita tahu. Karena dia mengasihi saya, maka dia tahu apa yang terbaik buat saya. Dan Allah akan memberikan yang terbaik itu buat saya. Kenapa? Karena dia mengasihi dan dia mengetahui apa yang terbaik. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah yang terbaik buat kita. Karena kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang terbaik buat kita. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan saya adalah yang terbaik buat saya dari Tuhan? Dengan menggunakan perisai iman. Ketika iman kita semakin hari semakin bertumbuh, semakin hari semakin besar, kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Dan kita juga tidak akan lagi meragukan, Tuhan ini benar nggak ya dari Engkau? Tuhan apa yang terjadi? Tapi ketika iman kita bertumbuh, kita akan tahu bahwa ini adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan buat saya. Kita tidak akan melihat segala sesuatu dengan negatif, kita akan mencari apa maksud dan rencana Tuhan buat kehidupan saya. Dan itulah yang membuat kita bertahan untuk tidak berbalik atau untuk tidak murtad dari Tuhan. Kenapa banyak orang Kristen murtad? Kenapa banyak orang Kristen yang tidak lagi dengar-dengaran kepada firman Tuhan? Karena ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, keadaan tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang tersisa hanya iman kepada Tuhan. Karena itu kenapa kita perlu perisai iman, untuk membuat kita tetap bertahan, tidak goyah apapun situasi kita. Nah, yang terakhir adalah ketopong. Terimalah ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan adalah helm. Ini adalah perlindungan untuk kepala, perlindungan kepada pikiran kita. Nah, kenapa pikiran kita begitu penting? Karena disinilah kita berpikir dan disinilah kita memulai segala sesuatu. Misalnya, saya berkata di dalam Zoom ini, semua ada di pikiran dulu. Mulai ini dari pikiran. Untuk menjadi orang Kristen yang berkemenangan, pikiran kita haruslah terlindungi dari apa? Dari keraguan, ketidakpercayaan, ketakutan, dan depresi. Seringkali setan menipu kita melalui pikiran kita yang tidak percaya. Tidak percaya kepada siapa? Pada pasangan kita, kepada teman kita, orang Kristen, kepada pemimpin kita di gereja, pada saudara-saudara kita seiman. Ya, kita banyak tidak percaya kepada mereka. Ketidakpercayaan membuat kita menjadi curiga. Ketika kita curiga membuat kita menjadi takut. Ketika takut kita menjadi ragu. Ragu jadi marah, marah jadi depresi. Ya, kenapa banyak orang-orang stres diawali dengan ketidakpercayaan? Orang-orang yang depresi biasanya memerlukan banyak pelepasan. Nah, pelepasan itu dari mana? Dari ketidakpercayaannya dia. Pelepasan adalah hal yang penting, tetapi kita juga perlu memikul tanggung jawab untuk terus mendidik pemikiran kita. Untuk menanamkan pola pikiran yang baru. Melatih pemikiran kita adalah masalah disiplin. Melatih pemikiran kita tidak terjadi dengan instan. Kita harus membuat keputusan yang teguh untuk menggunakan ketopong keselamatan. Ya, tadi kan ketopong keselamatan harus selalu kita pakai. Kenapa disebutnya ketopong keselamatan? Karena Tuhan sudah mati buat kita supaya kita bertobat, supaya kita mengenal Tuhan. Ketika kita bertobat, apa yang berubah? Perubahan pikiran. Makanya disebutnya metanoia. Perubahan pikiran. Dari perubahan pikiran, maka ada perubahan perilaku. Dan itu tuh tidak terjadi dengan begitu saja, stik langsung berubah pikiran. Enggak. Ketika kita bilang, saya mau bertobat hari ini, enggak cuma langsung hari ini kita jadi baik ya. Dari hari ke hari kita harus berubah. Makanya pembaharuan budi. Pemikiran kita diperbaharui dari hari ke hari. Enggak cuma satu kali. Itulah perlunya kenapa kita membaca firman, merenungkan, dan melakukannya. Nah, kalau kita lihat, apa ciri utama dari ketopong? 1 Tesalonika 5 ayat 8 apa? Berketopongkan pengharapan keselamatan. Kalau kita bicara soal ketopong keselamatan, kita bicara soal pengharapan. Pengharapan adalah sesuatu yang sangat abadi. Pada kenyataannya pengharapan adalah sesuatu yang sangat penting dan yang abadi. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata apa? Demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Hal yang paling penting untuk melindungi pikiran orang percaya adalah pengharapan. Selama orang hidup, yang dia butuhkan adalah harapan. Ya, orang bisa hidup tetap semangat, tetap melakukan apa yang dia kerjakan, segala sesuatu. Kenapa? Karena dia punya harapan. Harapan hari esok akan lebih baik, harapan hidup saya akan lebih baik. Ketopong keselamatan adalah apa? Harapan akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan punyanya harapan, sikap kita akan menjadi lebih optimis. Kita punya sikap yang optimis bahwa apa yang kita kerjakan hari ini, kita akan membuahkan hasil. Seorang petani, dia punya harapan pohonnya akan tumbuh. Karena itu dia tetap menanam. Seorang peternak, dia punya harapan bahwa sapinya akan besar, akan bisa dijual, menghidupi keluarganya. Kalau dia tidak punya pengharapan sapinya akan tumbuh, sapinya akan sehat, dia nggak akan melanjutkan untuk ternak sapi. Atau petani akan menanam. Karena ketika dia menanam benih, belum kelihatan kecil. Ya, tetapi dia punya harapan bahwa benih ini ditanam dan dia akan tumbuh. Kita lihat, iman adalah untuk hati, tetapi pengharapan adalah untuk pikiran.
Setiap orang percaya wajib dan harus membuat keputusan untuk menjadi orang optimis. Menjadi orang yang pesimis adalah menyangkal iman kita. Jadi orang percaya harusnya menjadi orang yang optimis. Kenapa kita harus optimis? Karena Allah sudah berjanji melalui Roma 8 ayat 28. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus optimis bahwa kita nggak bekerja sendirian loh, kita tidak kuat sendirian loh, tapi kita kuat bersama Tuhan. Kita bekerja bersama Tuhan. Dan Allah juga yang akan bekerja mendatangkan segala sesuatu buat kita ketika kita mengasihi Dia. Oke, berarti apa sih yang kita perlukan untuk menjadi orang yang optimis? Revolusi mental. Mental kita harus mulai dilatih untuk tidak menjadi orang yang pesimis. Saya emang nggak bisa. Saya emang bisa apa tuh? Tapi kita harus jadi optimis, bukan menjadi orang sombong ya. Optimis dan sombong itu beda. Optimis kenapa? Karena kita tahu bahwa kita bersama Tuhan dan Tuhan bekerja untuk segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi ketika kita percaya bahwa Allah mendatangkan kebajikan buat kita, maka kita tidak akan lagi goyah dengan situasi kita. Karena kita tahu situasi yang kita hadapi, keadaan yang kita hadapi itu mendatangkan kebaikan buat kita. Jika kita mengasihi Allah dan berjalan dalam panggilan dan tujuannya, kita bisa jadi orang optimis. Kita harus membangun sebuah sikap mental yang positif, berharap penuh dengan keyakinan pada hal yang baik di dalam segala situasi. Itulah yang diperlukan dalam kehidupan kita. Oke, baik teman-teman, sampai di sini itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami hari ini sudah mendapatkan materi yang sangat bagus mengenai peperangan rohani. Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami bergumul dalam segala hal, melibatkan Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan berkemenangan dan iman kami semakin hari semakin ditambahkan. Biarlah pada malam hari ini, di mana kami sudah mendapatkan pelajaran yang baik dari Bible Study ini, kami rindu agar apa yang kami dapatkan boleh menjadi bekal kami di kemudian hari, dan kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Terpujilah Engkau Bapa, berkati gembala sidang kami, anak cucu mantunya, Tuhan berkati, dan seluruh sidang jemaat Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kaum muda-mudi, baik bagi mereka yang sudah bekerja, yang belum bekerja, kami serahkan dalam tangan Tuhan berkati. Dan jika sebentar kami mau beristirahat, Tuhan tolong pimpin kami hingga esok hari juga kami dapat peristirahatan yang berkualitas pada malam hari ini, dan kami boleh beraktivitas kembali esok pagi. Terpujilah Engkau Bapa, kekal untuk semuanya, berkati kami berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat yang padamu, melimpah atas hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai kita ketemu hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.